Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga baik-baik saja, lancar rezekinya, amin. Oke, kali ini saya ada kasus Sony Xperia XZ2. Ini kata yang punya, kasusnya jika dicas dia hanya timbul Sony, kemudian dia mati lagi. Jadi berulang-ulang terus ya. Saat dicas itu muncul Sony, mati lagi, Sony, mati lagi, gitu terus ya, berulang-ulang. Jadi ini kondisinya biasanya terjadi di baterai ya. Baterai bermasalah karena baterai tanam Sony ini jika kosong sekali, tidak dicas-cas, dia akan mati ya. Jadi harus dia akan mati IC atau BIOS-nya ya. Oke, ini pembongkarannya saya buka LCD dulu kasusnya. Ini saya buka LCD-nya. Ini, nah ini LCD masih utuh, alhamdulillah ya, saya berhasil. Jadi untuk LCD harus apa ya, ini TP AMOLED ya guys. Jadi panasi pakai blower, kemudian angkat pelan-pelan ya, menggunakan ini ya, mika plastik yang tipis ya. Jadi kondisinya saya harus bongkar LCD dulu, baru bongkar area mesin. Oke, ini saya sudah down, proses servisnya udah down. Masalah baterai tanam yang mati, ini saya tembak tegangan, jadi tidak jumper fuse, hanya tembak tegangan dengan power supply. Mohon maaf, prosesnya saya tidak rekam, karena dari pihak user yang punya sudah menanyakan handphone ini ya. Jadi saya agak buru-buru membuat menservisnya, servis handphonenya ini. Oke, ini kondisinya ya sudah down. Jadi permasalahannya di baterai. Jadi kondisinya harus ditembak tegangan. Oke, di sini saya sudah tembak ya. Oke, dengan power supply ini di angka 4,4 volt ya. Jadi prosesnya saya gunakan triknya hanya seperti ini guys. Jadi baterai ini saya taruh di sini, kemudian di sini kan saya pakai yang penjepit yang agak lancip ya, runcing seperti ini ya. Nah ini saya hanya tempelkan di min plus di baterainya ya. Nah di sini, di atas ini min ya, bagian atas min, bagian bawahnya ini plus. Jadi atas min, bawah plus. Jadi saya hanya tempel di dalam sini ya, di rongga ini ya. Ini kan ada rongga tuh yang buat nempel soketnya itu ya, biar nempel. Nah ini saya tancap saja seperti ini nih. Nah ini sudah saya tancap seperti ini, saya lepas. Jadi dia hanya gantung ya. Nah dia prosesnya mengecas ya. Jadi saya tembak dari tegangan 12 volt, kemudian saya turunkan ke 8 volt, kemudian saya turunkan lagi ke 6 sampai ke 4 volt. Jadi standarnya pengecasan 4,2 volt sampai 44 ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi masalahnya saya hanya tembak tegangan, solusi down. Oke, ini saya coba akan rakit kembali handphonenya. Oke ya, ini saya akan rakit kembali. Saya pasang baterainya. Sebelumnya jangan pasang dulu ya baterai, agar tidak short. Soalnya kita akan pasang terlebih dahulu LCD-nya, fleksibel ini ya, fleksibel LCD. Jadi takutnya jika
sudah terpasang baterai duluan dan ini LCD baru mau dipasang, takutnya dia akan kaget ya. Biasanya ada percikan api di area fleksibel di soketnya ini ya, pin-pinnya, karena dia langsung kena tegangan. Jadi untuk meminimalisir kerusakan dari IC resistor yang ada di ini ya, biasanya di fleksibel LCD di bagian bawah ada resistor, kapasitor ya, itu bisa konslet jika kena tegangan yang kena arus tegangan ya, arus tegangan yang spontan gitu ya. Oke. Jadi awali saat pemasangan jangan terlebih dahulu dipasang ya baterainya ya. Baru semua terpasang, sudah selesai terpasang semua, baru baterai dipasang. Jadi terakhir itu baterai, untuk meminimalisir trouble ya, konsleting ya. Oke, sudah saya pasang. Kemudian saya coba pengecasan ya. Ini tipe Type C ya. Saya cas. Nah, waktu itu pertama saat kerusakan dia hanya timbul ini, kemudian mati, kemudian hidup lagi, mati lagi ya. Jadi seperti itu. Kadang dia sampai muncul logo baterai tapi tidak ngecas ya, tidak jalan, mati lagi kayak gitu. Nah, ini udah saya tembak sampai 100% dengan pengecasan power supply yang barusan tadi ya, di angka 4,2 sampai 44 volt. Oke, ini sudah full. Saya nyalakan dan saya lepas ini ya, apa namanya, casanya saya lepas, timbul Xperia. Oke, down ya, jadi udah sampai masuk menu ya. Jadi seperti itu ya keadaannya jika menemui permasalahan di handphone Sony Xperia. Tipe Xperia apa saja, yang jelas jika dia dicas hanya muncul logo, kemudian restart kembali, logo Sony, restart kembali, bisa dipastikan itu pertama cek kondisi baterai dulu ya, itu baterainya kosong. Kemudian selain baterai kita harus cek juga masalah port USB pengecasannya. Jadi ini biasanya kotor dan apa ya, ada yang menggunakan fleksibel atau enggak papan board ya. Jadi di situ kita harus cek dulu, cek juga. Pertama kita cek baterai, kemudian cek papan board pengecasan USB portnya ya, seperti itu ya. Kemudian jika itu masalahnya belum tetap ditemukan, berarti kasusnya ada di IC PA. IC powernya harus diganti ya, IC PA nya bermasalah. Oke, terima kasih ya. Sekian dari saya video ini, semoga bermanfaat untuk menambah wawasan, dan mohon maaf jika ada kekurangan dari saya, dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.